Baik, Assalamualaikum Bu Anindita. Selamat siang. Waalaikum- Selamat siang, Waalaikumsalam Bu Balu. Oke, gimana siang ini? Masih semangat? Alhamdulillah, cuma tadi ya ada yang bikin down Bu, waktu Oh, pelajaran. Makanya saya mencari Ibu. oh, baik, baik, baik. Coba gimana ceritakan kenapa kok Bu Anindita down di hari Kamis manis ini gitu. Coba saya mau dengar ada apa sih sebenarnya? Baik, jadi ini pengalaman pertama saya mendapatkan murid seperti ini ya, seperti anak ini. Jadi sepanjang saya mengajar itu setiap anak yang bandel, yang ngeyel itu selalu bisa saya atasi dengan cara saya dan dengan cara berbeda-beda karena setiap anak itu kan karakternya beda-beda ya, Bu. Tapi kalau untuk Hmm. yang satu ini sampai sekarang saya masih belum tahu bagaimana cara mengatasinya. Karena setiap saya ingin berkomunikasi dengan anak ini, dia selalu menghindari saya. Mungkin dia tahu saya memperhatikan dia gitu ya. Makanya dia merasa takut atau mungkin risih atau saya nggak ngerti apa yang dia rasakan. Makanya saya pun bertanya-tanya dan masalah itu sampai sekarang belum ada solusinya. Jadi ketika setiap saya mengajar kelas itu, saya tuh lemes, Bu. Kayak bad mood duluan karena teringat dengan anak tersebut ya sikapnya yang kurang sopan, kurang menghargai guru, tidak mendengarkan apa yang saya apa suruh seperti itu. Jadi sekedar untuk jangan ke toilet dulu karena saya mau bilang, saya mau bicara sebentar di kelas itu pun tidak dilakukan. Justru malah dia marah dengan cara membanting pintu sebagai tanda protes mungkin ya. Padahal anak-anak yang lain tuh pada nurut ketika saya minta waktunya sebentar untuk berbicara dan menahan sebentar untuk ke toilet. Hanya satu anak ini saja yang sulit, Bu. Nah, ini terkait komunikasi saya masih belum tahu harus bagaimana. Seperti itu, Bu. Dari ceritanya Bu Anin stres gara-gara si satu anak yang bisa dibilang troublemaker begitu nggih Bu Anin nggih? Kan kita ini nanti harapannya dengan kita diskusi, dengan kita ngobrol-ngobrol ini tidak hanya sekedar obrolan, tapi juga menemukan solusi dari kegundahan Bu Anin nanti gitu ya. Nah, kira-kira harapan Bu Anin nanti solusi apa sih yang diharapkan dari kita proses Oke, ngobrol ini silakan nanti? diulangi saja Pak Amin. Ya, Jadi jadi belum terkam. yang saya harapkan dari sesi kita diskusi, ngobrol, curhat ini tuh, saya ingin mendapatkan apa ya, Bu ya, pencerahan dari Ibu mungkin sebagai sesama rekan guru kayak gitu. Apakah mungkin Ibu pernah mengalami hal yang sama dengan saya atau Ibu pernah mengatasi anak semacam ini? Mungkin bisa dibagi Bu ilmunya agar bisa saya terapkan gitu di anak ini. Siapa tahu Hmm. berhasil. Baik, baik. Siap, siap Bu Anin. Nah, semoga juga nanti kalaupun misalnya tidak dari saya, Bu Anin pun juga bisa menemukan jawaban dari masalah ini dari kemampuan Bu Anin sendiri yang mungkin memang karena belum saja terungkap begitu nih Bu Anin ya. Baik, Betul, Ibu. kembali ke yang tadi Bu Anin sampaikan bahwa si anak ini tuh susah diatur, satu-satunya anak padahal yang lain itu bisa gitu. Kalau eh, dilihat dari eh, ketidak bisa diaturannya si anak ini, itu memang kalau menurut Bu Anin harapannya atau targetnya Bu Anin sampai si anak ini bisa diatur atau bisa nurut sama Bu Anin itu seperti apa? Harapan Seharusnya saya seperti seharusnya dia ini. ya selayaknya murid itu ya patuh sama guru, hormat Oke, sama guru, juga apa ya Bu ya, sopan lah minimal kalaupun oke. mungkin belum bisa nurut tapi sopan kan banyak ya anak yang Iya, maaf iya. selengean tapi dia tetap nurut kalau diminta tolong sama guru, disuruh ini itu kayak gitu. Nah, kalau anak itu sopan juga enggak, Oke. menghormati juga tidak. Nah, jadi minimal anak ini bisa.
sadar bahwa oke, minimal sadar bahwa yang dia lakukan ke gurunya ini sesuatu yang tidak pantas seperti itu. Nah, baik, kalau begitu, apa namanya, dari yang tadi Bu Anin sampaikan, anak itu seharusnya patuh, hormat, sopan, itu berarti dia masih di level berapa, Bu, kalau dari 1 sampai 10 kategori si anak ini, begitu? Tiga, Bu. Oh, 3, berarti masih nggak jelek-jelek amat lah ya, masih ada 1, 2, Ya, 3, ya nggih, baik. masih ada satu dua tiga. Oke, baik baik baik. Baik, kalau misalnya, langsung kita ambil suatu perubahan, wah, tiba-tiba anak ini jadi langsung patuh, langsung hormat, langsung sopan, dan langsung menghargai Bu Anin, itu kan kayaknya seperti bermain sulap begitu nih Bu Anin. Nah, untuk targetnya Bu Anin sendiri, kira-kira Bu Anin sudah biar nggak terlalu pusing menghadapi anak ini, minimal anak ini seperti apa dulu sih kepada Bu Anin? Minimal kalau di kelas diem, dah. Oke, Tidak usah caper, tidak usah oke. bertingkah yang membuat saya ini eh, emosi seperti itu. Dia diem udah tidur aja lah nggak apa-apa kayak gitu. Oh, Nah, karena di tidur. pelajaran saya memang saya terapkan tidak boleh tidur ya. Tetapi kalau khusus Iya. anak ini, kalau dia mau tidur ya udah nggak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu temannya dan tidak mengganggu fokus saya di kelas seperti itu. Ya baik. Jadi artinya tidak mengganggu Bu Anin, tidak mendistrak teman-teman yang lain sehingga menjadi kegaduhan di kelas. Anak ini sudah cukup tenang gitu saja Bu Anin sudah, senang begitu nggih? Jadi, Sebenarnya kalau maaf ya Bu, iya Em, nggih, monggo. kalau seneng tuh juga enggak, karena anak yang Oh, tidur di kelas itu gangguan untuk saya. iya, Masalah bagi saya, berarti kan dia tidak tertarik dengan pembelajaran saya. Dan kalau dia tidak tertarik dengan pembelajaran saya, otomatis dia tidak memperhatikan dan tidak paham. Tapi khusus untuk anak ini, kalau memang sudah udah mentok, dia memang tidak mau mendengarkan saya, minimal dia hadir di kelas itu saya sudah bersyukur. Yang penting tidak memancing emosi saya. baik. Ya, eh, dia tidur juga ya sudahlah. Itu walaupun itu bagi saya bukan solusi sebenarnya ya Bu ya. Oh, nggih nggih nggih, baik baik baik. Nah, kalau saya tangkap yang penting, Bu Anin tidak merasa terganggu dengan kehadiran si anak ini, tapi anak ini masih tetap mengikuti pembelajaran Bu Anin begitu nggih? Betul. Baik baik. Bu Anin, selama ini, kalau saya boleh tahu, eee, sudah melakukan usaha apa dan kira-kira kalau misalnya si anak ini tidak menghormati Bu Anin, apakah ada pihak atau orang tertentu yang mungkin bisa disegani atau ditakuti oleh si si, anak ini begitu? Kalau sepanjang yang saya tahu, saya kan juga sudah berkomunikasi sama guru-guru yang ngajar kelas itu, bahkan sama wali kelas, bahkan kepala sekolah. Nah, ini saya tuh sampai curhatnya tuh sampai langsung ke kepala sekolah ya, Bu. Jadi, komunikasi dengan Kepsek sudah saya lakukan, dengan wali kelas sudah saya lakukan, dengan guru rekan sejawat sudah saya lakukan, tetapi belum juga menemukan solusi seperti itu. Baik, oke. Jadi, artinya Bu Anin juga sudah tidak hanya membiarkan anak tersebut, tapi sudah melakukan beberapa cara begitu nggih? Oke, baik. Kalau menurut Bu Anin, masih bisa tidak anak ini untuk kita ubah dan, bukan diubah, kita, eee, sesuai dengan keinginan yang Bu Anin tadi inginkan? Kesempatan untuk apa? Mengajak anak itu biar minimal Jadi tenang di kelas saya mungkin ada, tapi masih bisa? prosesnya masih Oh bisa, iya, cuma oke prosesnya baik. mungkin lama. Seperti Masih itu. berarti masih bisa Bu Anin masih punya keyakinan bahwa si anak ini masih bisa kita, apa, create Rangkul. seperti yang Ya, Ibu rangkul seperti yang mau Bu Anin lakukan begitu nggih. Kira-kira bisa. kalau misalnya Bu Anin dengan sendiri, masih tadi kewalahan, kira-kira Bu Anin punya ide nggak, untuk merangkul si anak ini kira-kira
bisa berkolaborasi dengan siapa begitu mungkin Bu Anin? Berkolaborasi, kalau berkolaborasi, saya nggak tahu ya, Bu. Tapi saya tuh cuman apa, eh mungkin dari sayanya sendiri, ketika melihat dia berpapasan dengan dia, saya coba untuk tidak peduli. Karena kan saya eh, dikenalnya guru yang ya peduli gitu ya, Bu ya. Ketika anak kok tak cuekin, itu selama ini pasti merasa, loh, Bu Anin kok beda gitu kan, Bu Anin kok aneh ke saya. Pasti ngerasa kayak gitu. Nah, saya mau mencoba cara seperti itu. Ketika dia lewat, akan benar-benar saya cuekin. Nah, nanti dia paham apa enggak, dia peka apa enggak. Itu dulu sih, Bu. Berarti Rencana. mau mau dicuekin dulu nih gitu, biar gantian. Kalau tadinya Hmm, biasanya Bu Anin perhatian dengan si anak ini, coba dengan treatment lain kebalikannya kalau dicuekin nyadar enggak gitu ya? iya, tapi kan Oke. di luar kelas ya, Bu ya. Oke, betul Gitu. betul, baik baik. Mm-mm. Jadi biar, dia bertanya, "Loh kok Bu Anin jadi tiba-tiba beda? Ada apa dengan saya?" Yang maksudnya Bu Anin seperti itu, gitu kan? Ya, Oke, baik. Cara lain mungkin selain itu kira-kira, yang mungkin akan Bu Anin lakukan untuk men-treatment si anak ini apa kira-kira? oke. Karena saya sudah konsultasi sama Kepsek untuk pindah kelas alias di kelas itu ganti guru saja, tapi tidak di ACC. Karena Oke, kepala sekolah masih yakin saya bisa mengatasi anak itu karena beliau melihat selama ini saya bisa mengatasi anak-anak gitu ya. Beliau nggak mau saya kalah sama anak gitu kan. Ya akhirnya mau nggak mau saya kan harus bertahan ya. Jadi kalaupun dia nggak peka dengan cueknya saya, mungkin saya akan nekat untuk ngajak dia bicara duluan. oke, Nggak baik. peduli dia tidak mau atau gimana, kalau sampai dia benar-benar nggak mau ya saya baru minta tolong bahkan langsung sama kepala sekolah. Karena ini kan buat kepentingan dia juga kayak gitu. Baik. Dan dia anak IPS, saya guru sejarah, jadi saya pengen dia juga mendapatkan haknya belajar materi yang apalagi itu penting buat anak IPS seperti itu. Oke, sip. Gitu. Kalau saya tangkap berarti Bu Anin yang pertama akan nyuekin di luar, kegiatan pembelajaran, tapi kalau di saat kegiatan pembelajaran nanti masih ada kemungkinan si anak ini, eee, berlaku hal yang sama begitu ya. Tapi yang dilakukan dengan dilakukan treatment seperti itu harapannya si anak ini, apa, mampu untuk, kok bertanya-tanya, ada apa dengan Bu Anin, itu harapannya. Terus yang kedua, kalau masih ini Bu Anin mau berbicara lebih dulu, menemui si anak untuk, eee, berbicara dari hati ke hati begitu, dengan bantuan Kepseknya, kalau karena memang juga Kepsek sudah, mengetahui hal tersebut gitu ya Bu Anin. Nah Betul. kira-kira dari tadi pilihannya Bu Anin yang akan dilakukan, dari yang terdekat ini, yang mau dilakukan Bu Anin yang mana dulu? Yang nyuekin. Oh, yang cuekin, baik. Biar, menghilangkan pikiran, kekhawatiran, kegundahan Bu Anin dulu gitu ya? Iya, Oke, baik. Nah, Bu oke. Anin, gimana setelah kita diskusi tadi atau curhat-curhat kecil ini tadi, perasaan Bu Anin yang tadi sudah, menumpuk di tadi sudah lebih, eee, tenang atau terpecahkan atau belum? Apa yang Ibu Anin dapatkan dari diskusi kita? Oke, kalau untuk lebih tenangnya jelas karena saya sudah mengeluarkan unek-unek saya gitu ya Bu. Karena kan perempuan tuh perlu mengeluarkan 2.000 atau lebih 20.000 kata gitu ya. Jadi intinya diskusi ini membuat saya tenang, membuat saya lega karena tidak saya pendam sendiri dan saya pun berbicara dengan sesama guru yang paham tentang karakter siswa seperti itu. Kalau untuk pemecahannya ini kan harus saya coba dulu ya Bu ya. Tetapi untuk cara mencari cara itu sudah saya temukan karena tadi Bu Balu memancing saya. Nah, tiba-tiba ide itu ternyata muncul ketika kita proses ngobrol tadi seperti itu. Dan saya ternyata bisa mencari dua cara itu di waktu yang sangat singkat gitu ya.
yang tadinya nggak terpikirkan seperti itu. Yang pertama cara yang mungkin eh, keras, yang kedua ya yuk kita ngobrol yuk. Kamu tuh kenapa sebenarnya sama ustazah gitu. Itu sih Bu. Ya, karena guru itu kan ya harus sabar, harus ya ngalah gitu kan. Apalagi yang kita ajar tuh sekarang remaja-remaja yang beda generasi sama kita. Itu. Jadi kita harus lebih banyak memahami mereka. Oke, baik Bu Anin, terima kasih ceritanya dan alhamdulillah apa yang kita diskusikan ternyata menemukan solusi begitu ya Bu Anin ya. Baik, Alhamdulillah. nggak sabar saya nunggu cerita selanjutnya setelah di Ibu Anin memberikan perlakuan kepada anak yang luar biasa ini. Terima kasih Bu Anin, selamat Iya, siang. makasih juga Ibu. Sama-sama. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.